Ada yang mau nanya? Itu yang anak kecil tadi itu yang dari situ dari pakaiannya pakaiannya apa kulitnya Apa tuh? Kulit. Kulit. berarti kalau begitu saya itu kalau saya itu waktu ngurus anak-anak itu saya pakai kompas biar nggak kulit biar nggak kulit itu nggak Andaikan begini, kalau itu termasuk kalau yang ngamanin di belakang, maksudnya ngerapiin di belakang, anak-anak kan biasanya ke masjid juga pakai baju. Kita megangnya juga nggak usah pakai, nggak usah megang kulit, megang baju itu ada hijab. Jangankan sama anak kecil, sesudah orang akil balik atau orang dewasa pun, ketika kita megangnya hijabnya atau kulit atau penghalangnya dari yang membatalkan wudhu itu adalah ketika kulit bertemu dengan kulit, itu pun bagian kulit dalam telapak perut tangan nih, kita nih perut tangan ketemu kulit yang bukan mahram batal. Tapi ketika punggung tangan itu ada yang tidak membatalkan. Cuman saya lupa mazhab siapa. Itu kalau punggung tangan yang menyentuh tidak, yang bagian ini nggak batal nih. Punggung tangan ini namanya punggung tangan kalau dalam fikih. Ini perut tangan nih. Yang membatalkan ketika bersentuhan dengan ini. Nyenggol doang kalau begini. Itu pun kita lihat nyenggolnya kulit dia bukan. Kalau kita nyenggolnya bajunya umpamanya, makanya orang ada yang salaman ngejaga banget. Ya lihat juga kalau emang masih ada setrumnya mendingan jangan salaman. Maksudnya lebih apik, lebih warok. Sama imam itu lain. Kalau untuk ini yang diperkarakan ketika sholat. Tapi kalau dalam tarbiyah, dalam rangka pendidikan anak-anak sudah selesai sholat, kita udah selesai sholat, maka wudhu kita nggak batal. Oh belum. Sama gurunya. Yang apa tuh? Kan bukan dalam keadaan sholat. Belum keadaan sholat, ya jadi tidak. Tadi yang saya perkarakan adalah yang membatalkan sholat, bukan dalam keadaan ketika dia tidak ngapa-ngapain, bukan lagi dalam rangkaian ibadah. Anak kecil kita masih punya wudhu, anak kecil cium tangan sama kita yang nggak membatalkan wudhu, nggak ada rukun membatalkan wudhu salaman anak kecil, belum pernah dengar saya. Pada soal sholat kesenggol kulitnya karena dia najisnya belum beres secara hukumianya, makanya ibaratnya kita kecipratan najis, maka membatalkan sholat. Karena syarat sahnya sholat itu adalah tempatnya bersih lagi menyucikan, pakaian yang kita pakai juga suci dan suci, sekalipun nggak bersih. Jangan salah Pak, bersih itu belum tentu suci, kotor itu belum tentu najis, bersih pun belum tentu suci. Jangan salah, makanya harus waspada tetap. Artinya kelihatannya bersih, maaf lahir batin, ketika kita pipis lupa masih ngetes, orang mah gak ada yang tahu, bener nggak? Orang nggak ada yang tahu bagian depannya ya kelihatannya bersih, padahal itu kain udah nggak suci. Yang tahu siapa? Yang tahu kita. Makanya kalau kita tahu ilmunya, yaitu salah satu siasatnya kita kepretin air. Ketika kita selesai kencing, kita kepretin air, meyakinkan diri kita bahwa itu sudah suci. Gitu, karena agak-agak basah, agak-agak demek gitu kan. Agak demek. Nah, jadi gitu ya. Kalau dalam keadaan di luar sholat nggak ada masalah. Salaman, cium tangan tuh anak, udah salah, udah
udah sholat itu nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau dalam berjamaah sholat, ketika kita ketempel kulit anak itu, nah sama saja diibaratkan kita kecipratan daripada najis. Ya. Cucu. Nah. Dipegang tangannya saat lagi sholat apa belum sholat? Yang enggak, kan di luar sholat. Yang penting gini, kita ada jarak dan sekiranya tidak bersentuhan langsung, artinya mereka kan pakai baju nih, nyenggol kita juga kan pakai baju koko. Andaikan kulit mereka nyenggol, paling ke koko kita kan. Yang parah kadang-kadang ujung kaki, bocah kan suka jabrak, yang suruh apa namanya yang tuh yang di kaki tuh, kalau lempengan pala ke badan rasanya ketika sholat berjamaah mereka aman. Kalau di samping orang tua, biasa kaki tuh yang riskan tuh, gitu. Kalau dalam keadaan sholat ini maksudnya. Kalau di luar sholat, sebelum sholat kita mau wul kagak ada masalah, nggak ada masalah, gitu. Gambar ya. Nah, Kalau foto, ya, ya. Ya, ini kalau foto memang khilafiahnya, perbedaan pendapatnya, terutama foto-foto ulama itu malah kita mengundang kalau foto ulama. Kalau foto-foto keluarga pun asal jangan berlebihan, itu masih ada ulama yang membolehkan. Ulama membolehkan, sekalipun nas hadisnya itu adalah sesuatu barang yang bernyawa, tapi foto ini dikategorikan tidak bernyawa, hanya sebuah gambar, gitu, tidak bernyawa. Lain sama gambar binatang atau patung, lukisan, gitu, karena memang sengaja dibuat sama tangan, gitu. Kalau gambar, kalau foto apa namanya, bahkan ada kalau foto-foto ulama itu adalah justru malah mengundang para malaikat. Nah, ada lagi?